0016. Saya Cindy Septiani, BP 19010012. Saya Helmida, BP 19010031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ansari, BP 19010029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wayuni, BP 19011005. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Baiklah, yang pertama ada hacking. Hacking adalah akses modifikasi atau penggunaan alat elektronik atau beberapa elemen dari sebuah sistem komputer yang tidak sah. Yang kedua ada hijacking, yaitu pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan penggunaan komputer yang sebenarnya. Yang ketiga ada serangan denial of service, yaitu serangan komputer di mana penyerang mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat-alamat yang salah diperoleh secara acak, agar servis email atau web server, yaitu penyedia layanan internet, kelebihan beban dan ditutup. Yang keempat, ada botnet, yaitu sebuah jaringan kuat atas pembajakan komputer. Yang kelima, ada zombies, yaitu menyerang sistem atau menyebarkan malware. Yang keenam, ada bot herder, yaitu memasang perangkat lunak yang merespon instruksi elektronik milik hacker tanpa disadari PC. Yang ketujuh, ada spamming, secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta ke banyak orang pada saat yang sama, biasanya berupaya untuk menjual sesuatu. Selanjutnya, ada serangan kamus, yaitu menggunakan perangkat lunak khusus untuk menebak alamat-alamat email pada sebuah perusahaan dan mengirimkan pesan email kosong. Yang ke-10 ada splog, yaitu spam blog yang diciptakan untuk meningkatkan situs Google PageRank, yang merupakan intensitas sebuah halaman situs yang direferensikan oleh halaman situs lainnya. Yang ke-11 ada spoofing, yaitu membuat komunikasi elektronik terlibat seolah orang lain yang mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari penerima. Selanjutnya ada serangan zero day, yaitu serangan di antara waktu kerentanan perangkat lunak baru ditemukan dan waktu sebuah pengembangan perangkat lunak merilis patch untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan selanjutnya ada cross-site scripting atau XSS, sebuah kerentaan dalam halaman situs dinamis yang memungkinkan penyerang untuk menerobos mekanisme keamanan sebuah browser dan memerintahkan browser korban untuk mengeksekusi kode, mengira bahwa perintah tersebut berasal dari situs yang dikehendaki. Dan yang terakhir ada serangan limpahan buffer, terjadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih besar daripada limpahan input yang dikesampingkan untuk menerimanya. 14. Serangan injeksi SQL. Kode berbahaya dalam format pernyataan SQL yang disisipkan ke dalam input sehingga dapat diteruskan dan dijalankan oleh sebuah program aplikasi. 15. Serangan man in the middle. Seorang hacker menetapkan dirinya di antara seorang klien dan host untuk memotong komunikasi di antara mereka. 16. Masquerading atau impersonation. Mendapatkan akses ke sebuah sistem dengan berpura-pura menjadi sebuah pengguna yang sah. Pelaku perlu mengetahui id dan kata sandi pengguna yang sah. 17. Piggybacking. A. Menyadap ke dalam sebuah jalur komunikasi dan mengunci secara elektronik pengguna yang sah sehingga tanpa sepengetahuannya membawa pelaku ke dalam sistem. Yang B. Pengguna secara diam-diam di atas jaringan wifi tetangga. Yang C. Seseorang yang tidak berwenang
mengikuti seseorang yang berwenang memasuki pintu yang aman, menembus pengendalian keamanan fisik. 18. Pemecah kata sandi. Ketika seorang penyusup memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang berisikan kata sandi yang valid, mendeskripsikannya, dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atau program, file, dan data. 19. Word dialing. Memprogram sebuah komputer untuk menghubungkan ribuan sambungan telepon untuk mencari dial-up modem lines. Hacker menerobos ke dalam switch yang terhubung dengan modem dan mengakses jaringan yang terhubung. 20. Word driving. Berkendara mencari jaringan nirkabel rumah atau perusahaan yang tidak terlindungi. 21. Word coding. Menggunakan roket untuk melepaskan tik-tik akses nirkabel yang terhubung pada parasut yang mendeteksikan jaringan nirkabel tidak aman. 22. Breaking. Menyerang sistem telepon untuk mendapatkan akses sambungan telepon gratis, menggunakan sambungan telepon untuk mengirimkan malware, mengakses, mencuri, serta menghancurkan data. 23. Data dicing. Mengubah data sebelum atau selama entry ke dalam sebuah sistem komputer untuk menghapus, mengubah, menambah, atau memperbaharui data sistem kunci yang salah. 24. Kebocoran data. Menyalin data perusahaan tanpa izin, seringkali tanpa meninggalkan indikasi bahwa ia telah disalin. 25. Pop slurping. Menggunakan sebuah perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan, iPod, flash drive, untuk mengunduh data tanpa izin dari sebuah komputer. 26. Teknik salamin. Pencurian sebagian kecil uang dari beberapa rekening yang berbeda. 27. Penipuan rundown atau rundown fraud. Memerintahkan komputer untuk membulatkan seluruh perhitungan bunga menjadi 2 tempat desimal. Pecahan dari sen yang dibulatkan pada setiap perhitungan dimasukkan ke dalam rekening pemrogram. 28. Spionase ekonomi. Mencuri informasi rahasia dagang dan kekayaan intelektual. 29. Pemerasan dunia maya. Ancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan atau seseorang jika sejumlah uang tertentu tidak dibayarkan. 30. Cyberbullying. Menggunakan teknologi komputer untuk mendukung perilaku yang disengaja, berulang, dan bermusuhan, yang menyiksa, mengancam, mengusik, menghina, mempermalukan, atau membahayakan orang lain. 31. Sexting. Tukar-menukar pesan, teks, dan gambar yang terang-terangan bersifat seksual dengan orang lain, biasanya menggunakan perantara telepon. 32. Terorisme internet. Menggunakan internet untuk mengganggu perdagangan elektronik serta membahayakan komputer dan komunikasi. 33. Misinformasi internet. Menggunakan internet untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. 34. Ancaman email. Ancaman dikirimkan kepada korban melalui email. Ancaman biasanya memerlukan beberapa tindakan follow up, seringnya mengakibatkan kerugian besar bagi korban. 35. Penipuan lelang internet. Menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain. 36. Penipuan pump and dump internet. Menggunakan internet untuk menaikkan harga saham kemudian menjualnya. 37. Penipuan klik. Memanipulasi jumlah waktu iklan yang diklik untuk meningkatkan tagihan periklanan. 38. Penjelasan situs. Menawarkan situs gratis selama sebulan, mengembangkan situs tidak berharga, dan membebankan tagihan telepon dari orang-orang yang menerima tawaran untuk waktu berbulan-bulan, terlepas mereka ingin melanjutkan menggunakan situs tersebut atau tidak. 39. Pembajakan perangkat lunak. Menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak berhak cipta tanpa izin. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial merujuk pada teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan perilaku untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, servis, atau jaringan biasa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah sistem dan mendapatkan data rahasia. Yang pertama, pencurian identitas, yaitu mengambil identitas seseorang biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal. Yang kedua, fake texting, yaitu menggunakan skenario ciptaan
yang menciptakan legitimasi atau pernyataan sah dalam pikiran target guna meningkatkan kecenderungan bahwa si korban akan membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, phishing, yaitu menciptakan bisnis yang telah sah mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirim barang. Yang keempat, phishing, mengirim sebuah pesan elektronik seolah dari sebuah perusahaan yang sah, biasanya instruksi keuangan dan meminta informasi atau verifikasi dari informasi serta sering memberi peringatan mengenai konsekuensi negatif bila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Yang kelima, phishing. Phishing adalah phishing suara, seperti phishing saja korban memasukin data rahasia melalui telepon. Yang keenam, carding, yaitu kegiatan yang dilakukan pada kartu kredit curian, termasuk melakukan pembelian kecil secara online untuk memastikan apakah kartu masih valid serta membeli dan menjual nomor kartu kredit curian. Yang ketujuh, farming, yaitu mengarahkan lalu lintas situs web ke situs web palsu. Yang ke-8, Evil Twin, yaitu sebuah jaringan nikabel dengan nama yang sama seolah menjadi sebuah titik akses nikabel yang sah. Yang ke-9, yaitu pembajakan URL, yaitu menyiapkan situs web dengan nama sama sehingga penggunaan membuat kekeliruan tipografis ketika memasukkan nama situs web yang akan dikirim ke situs web yang tidak valid. Yang ke-10, penggantian kode batang QR, yaitu pelaku menipu menyamarkan kode quick response valid dengan stiker yang mengandung kode QR pengganti untuk mengoceh orang-orang ke dalam situs yang tidak diinginkan, yang menginfeksi teleponnya dengan malware. Yang ke-11, tabelfing, yaitu secara diam-diam mengubah tab dari browser yang dibuka untuk mendapatkan ID dan kata sandi pengguna ketika korban masuk kembali ke dalam situs. 12, surfing atau duster diving, yaitu mencari dokumen dan mencatat untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. 13, bahu berselancar, yaitu ketika pelaku mengintip melalui bahu seseorang di tempat umum untuk mendapatkan informasi seperti nomor PIN ATM atau ID pengguna dan kata sandi. 14, yaitu lob Lebanon, yaitu menyiapkan lengan bahu baju ke dalam ATM yang mencegah ATM mengeluarkan kartu. 15, skimming, yaitu penggesekan ganda kartu kredit pada terminal yang sah atau menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi untuk merekam data serta kredit untuk penggunaan berikutnya. 16, skipping, yaitu berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil yang merekam data transaksi pada sebuah untuk penggunaan berikutnya. 16, skipping, yaitu berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil yang merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu yang sah. 17, yaitu menguping, yaitu mendengarkan komunikasi atau menyedap ke dalam transmisi data dan ditunjukkan kepada orang lain. Malware. Malware adalah segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Jenis-jenisnya seperti spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang secara diam-diam mengawasi dan mengumpulkan informasi pribadi mengenai pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain, biasanya tanpa izin komputer. Penyebab infeksi spyware adalah A. Program file sharing, B. Sejumlah situs yang secara diam-diam mengunduh spyware, C. Seorang hacker menggunakan celah keamanan di situs browser dan perangkat lunak lainnya, D. Malware berpura-pura menjadi perangkat lunak keamanan anti-spyware, E. Sebuah worm atau virus, F. Jaringan nirkabel publik. Ransomware, perangkat lunak yang mengenkripsi program dan data sampai sebuah tebusan dibayarkan untuk menghilangkannya. Selanjutnya, keylogger, yaitu perangkat lunak yang merekam aktivitas komputer seperti keystroke pengguna email dikirim dan diterima. Yang selanjutnya, trojan dan bom waktu. Pintu jebakan atau pintu belakang adalah sebuah set instruksi komputer yang memungkinkan pengguna untuk memotong kendali normal sistem. Packet sniffer, program yang menangkap data dari paket-paket informasi saat mereka melintasi jaringan internet atau perusahaan. Selanjutnya, program stenografi, sebuah program yang dapat menggabungkan informasi rahasia dalam sebuah file. Rootkit adalah sebuah cara penyamaran komponen sistem dan malware dari sistem pengoperasian dan program lain. Dapat juga memodifikasi sistem pengoperasian.
Selanjutnya, super zapping, pengguna tanpa izin atas program sistem khusus untuk memotong pengendalian sistem reguler dan melakukan tindakan ilegal. Selanjutnya, virus, sebuah segmen dari kode yang dapat dieksekusi. Worm serupa dengan virus, kecuali jika ia adalah sebuah program, bukan sebuah segmen kode yang tersembunyi dalam sebuah program. Buzz sniffing adalah mencuri daftar kontak, gambar, dan data lain dengan menggunakan cacat dalam aplikasi Bluetooth. Selanjutnya, blue bugging, mengambil kendali atas telepon orang lain untuk membuat atau mendengarkan panggilan.